Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, pertemuan kali ini yaitu biokimia lipid. Lipid merupakan senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau manusia. Sifat fisika lipid yang pertama biasanya itu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, misal aseton, benzena, dan lain sebagainya. Ada hubungannya dengan asam-asam lemak atau esternya, ini yang akan kita bahas di belakang. Nomor 3, mempunyai kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup. Ini udah pasti digunakan oleh makhluk hidup. Biasanya jaringan bawah kulit di sekitar perut dan di sekitar ginjal itu mengandung banyak lipid, terutama kira-kira 90%. Sedangkan jaringan otak atau dalam telur itu kira-kira 7,5 sampai 30% itu mengandung lemak, mengandung lipid. Penggolongan lipid. Lipid dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan kemiripan struktur kimianya. Ini yang akan kita bahas lebih dalam ya. Beberapa golongan yang berdasarkan kemiripan struktur kimianya itu ada asam lemak, ada lemak, lilin, fosfolipid, sphingolipid, terpen, steroid, dan lipid kompleks. Asam lemak. Asam lemak adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak, baik yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Jadi ini merupakan asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak. Asam ini adalah asam karboksilat yang mempunyai rantai karbon panjang dengan rumus umum yaitu RCOH, di mana R adalah rantai karbon yang jenuh atau yang tidak jenuh ini, dan terdiri atas 4 sampai 24 buah atom karbon. Ini Ibu ambil ini materinya ini ambil di buku Podjaji tahun 2006 ya. Yang mau beli silahkan. Bisa dilihat yang ini merupakan gugus karboksilat. Di sini itu merupakan rantai yang panjang, di mana rantai karbon tersebut bisa jenuh maupun tidak jenuh. Apa perbedaannya struktur asam lemak yang jenuh dengan tidak jenuh? Kalau yang jenuh itu gak ada ikatan rangkapnya. Yang jenuh tidak ada ikatan rangkapnya ya. Sedangkan struktur asam lemak tak jenuh ini ada ikatan rangkapnya. R adalah rantai karbon yang jenuh atau yang tidak jenuh dan terdiri atas 4 sampai 24 buah atom karbon. Seperti itu. Selanjutnya di slide berikutnya bisa dilihat ada gambar A. Itu ada asam oktadekanoid, di mana okta adalah 8, deka itu artinya 10, berarti ada 18. Jadi atom karbonnya itu ada 18, kemudian titik 1 itu berarti ikatan rangkapnya itu ada 1 buah, delta 9 berarti ikatan rangkapnya ada di nomor 9. Kis artinya bentuk geometrinya itu ada yang ke atas semua dan ada yang ke bawah semua, itu bentuk kis. Kemudian yang B itu ada eicosapentaenoid asid ya, asam eicosapentaenoid pada asam lemak pada omega 3. Ini atom karbonnya ini ada 20. Kemudian ikatan rangkapnya itu ada 5. 1 2 3 4 5 dan itu terdapat pada delta 5, artinya terdapat pada nomor 5, ikatan rangkapnya terdapat pada nomor 5, nomor 8, 11, 14 dan 17. Itu pada asam eicosapentaenoid. Dengan adanya ikatan rangkap memungkinkan adanya isomer geometris cis dan trans. Kalau cis itu artinya bentuk geometrisnya itu ke atas semua. Bentuknya ada yang ke atas semua, sedangkan yang trans itu ada yang ke atas dan ada yang ke bawah bentuknya. Kemudian bisa dilihat ini macam-macam asam lemak jenuh ya. Itu ada asam butirat, ada asam kaproat, palmitat. Bisa dilihat di sini atom karbonnya itu kan semakin banyak atom karbon berarti titik leburnya itu semakin tinggi. Sedangkan pada asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap ini titik leburnya itu lebih rendah karena biasanya itu ya pada asam lemak tidak jenuh itu
Biasanya itu pada suhu ruang, pada suhu kamar kan itu kan 25 derajat Celcius. Lah ini titik lelehnya itu di bawah suhu kamar, maka biasanya itu cair. Oleh karena itu titik lelehnya itu rendah. Berbeda dengan asam lemak jenuh. Ini asam lemak jenuh ini lebih padat ya. Asam lemak jenuh ini lebih padat. Biasanya di atas suhu kamar. Biasanya itu padat, dan contohnya itu seperti butter atau minyak zaitun. Kemudian biasanya juga kalau asam lemak tak jenuh itu berakhiran eat, sedangkan asam lemak jenuh itu berakhiran at. Ini berakhiran eat, ini berakhiran at. Biasanya seperti itu. Selanjutnya lemak. Lemak ialah suatu ester asam lemak dengan gliserol. Gliserol adalah suatu trihidroksialkohol yang terdiri atas 3 atom karbon. Tiap atom karbon mempunyai gugus OH ini. Tiap atom karbon mempunyai gugus OH. Jadi lemak itu adalah suatu ester asam lemak dengan gliserol. Gliserol adalah suatu trihidroksialkohol yang terdiri dari 3 atom karbon yang mempunyai gugus OH. Seperti yang di gambar bisa dilihat. Itu ada 3 atom karbon, dan 3 atom karbon itu masing-masing mengikat 3 gugus hidroksi atau OH, itu yang disebut gliserol. Gliserol ini berikatan dengan 3 asam lemak. Nih, 3 asam lemak. Ada R1 aksen, R2 aksen, dan R3 aksen, dan terbentuklah trigliserida. Ini yang disebut lemak. Ini yang disebut lemak. Trigliserida. Contohnya ya, misal ya, kalau satu molekul gliserol dapat mengikat 1 atau 2 atau 3 molekul asam lemak dalam bentuk ester, itu yang disebut monogliserida. Kalau 2 berarti digliserida. Kalau 3 berarti trigliserida. Pada lemak, satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu lemak adalah suatu trigliserida. Nih. Berarti ada R1 aksen TOH, R2 aksen TOH, R3 aksen TOH, ialah molekul asam lemak yang terikat pada gliserol. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada proses hidrolisis dengan menggunakan asam basa atau enzim tertentu akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Jadi ini bisa dilakukan oleh katalis. Ini bisa dilakukan oleh katalis asam basa atau enzim tertentu dan akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Bisa dilihat pada gambar nomor 1 ini. Ini adalah katalis asam yang dihidrolisis oleh air. Kemudian terbentuklah gliserol dan 3 asam lemak. Gliserol dan 3 asam lemak. Gambar 2 ini dihidrolisis dengan suasana basah. Dengan suasana basah terbentuklah gliserol dan sabun. Nah, ini juga bisa ini merupakan salah satu nama reaksi savonifikasi ya. Ini salah satu contoh reaksi savonifikasi atau reaksi pembentukan sabun, cuma hasil sampingnya itu berupa gliserol. Selanjutnya lilin. Kalian udah pernah lihat ya lilin ya, lilin ulang tahun, lilin apa aja ya. Lilin atau wax adalah ester asam lemak dengan monohidroksi alkohol yang mempunyai rantai karbon panjang antara 14 sampai 34 atom karbon. Sebagai contoh alkohol panjang adalah setil alkohol dan mirisil alkohol. Itu rumus kimianya. Jadi lilin ini adalah ester asam lemak dengan monohidroksi alkohol yang mempunyai rantai karbon panjang 14 sampai 34 atom karbon. Contoh alkohol panjang itu adalah setil alkohol dan mirisil alkohol. Itu rumus kimianya. Lilin ini tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut lemak. Lilin yang terdapat pada tumbuhan berfungsi sebagai pelindung terhadap air, seperti daun. Biasanya pelindung air ini biasanya juga disebut dengan waterproof. Kemudian lilin tidak mudah terhidrolisis seperti lemak dan tidak dapat diuraikan oleh enzim yang menguraikan lemak. Lilin dapat diperoleh dari lebah madu dan ikan paus atau lembah-lembah. Kalau lilin lebah madu itu merupakan campuran beberapa senyawa, terutama mirisil palmitat. Itu ada di atas rumus kimianya. Senyawa dikeluarkan untuk membentuk sarang tempat menyimpan madu. Ini biasanya untuk membentuk sarang tempat untuk menyimpan madu. Sedangkan lilin yang terdapat pada bagian kepala ikan paus atau lumba-lumba disebut spermaceti, yang sebagian besar terdiri atas setil palmitat. Rumus kimianya. Biasanya spermaceti ini digunakan sebagai lilin untuk keperluan penerangan. Nih,
Jadi bisa menggunakan spermaceti sebagai lilin untuk keperluan penerangan. Ini juga lilin yang terdapat pada bagian kepala ikan paus atau lumba-lumba, itu yang disebut dengan spermaceti, yang sebagian besar terdiri dari setil palmitat. Kemudian ada fosfolipid. Nih fosfolipid ya. Fosfolipid atau fosfatidat ialah suatu gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat dan ini merupakan derivat asam alfa fosfatidat. Nih ada fosfatidat ya. Dimana RCO ini merupakan lemak, asam lemak. Terus yang di sini itu yang warna hitam ini gliserol. Kemudian yang di sini gugus asam fosfat. Di sini ini gugus asam fosfat, ini fosfatnya. Ini kan fosfolipid atau fosfatidat ini suatu gliserida yang mengandung fosfor ya kan, dalam bentuk ester atau asam fosfat. Ini fosfatnya. Selanjutnya gugus yang terikat asam fosfatidat itu biasanya kolin, maka itu disebut dengan fosfatidyl kolin. Berikatan di mana? Ya berikatan di fosfat di sini. Di sini berikatan di sini, ini kolinnya. Selanjutnya jika berikatan dengan gugus etanolamin berarti disebut fosfatidyletanolamin. Berikatan di sini. Berikatan di gugus fosfat di bagian sini ya, ini fosfat. Kemudian jika berikatan dengan serin, ini serin, maka disebut fosfatidilserin. Ini gugus-gugus yang terikat dengan asam fosfatidat. Kemudian jika berikatan dengan inositol berarti disebut fosfatidilinositol. Nih di sini. Selanjutnya sfingolipid sebagai derivat sfingosin atau mempunyai struktur yang mirip, misalnya dihidrosfingosin. Ini merupakan, jadi sfingolipid ini sebagai derivat sfingosin. Ini ada meskipun di sini ada sfingosin. Ceramida adalah derivat sfingosin yang mengandung gugus asil dari asam lemak. Jadi ini derivat sfingosin yang mengandung gugus asil dari asam lemak. Gugus ini terikat pada gugus amino dalam bentuk amida. Ini asam lemaknya ya. Ceramida adalah derivat sfingosin yang mengandung gugus asil dari asam lemak. Ini asam lemaknya, RCO. Selanjutnya bedanya di mana antara sfingosin dan ceramida? Bedanya ya pada ikatannya. Ini kalau sfingosin ini ada NH3. Terus kalau ceramida itu ada asam lemak, RCO. Ini asam lemak. Selanjutnya sfingomielin adalah kelompok senyawa yang mempunyai rumus dan merupakan satu-satunya sfingolipid yang mengandung fosfat. Biasanya terdapat dalam jaringan saraf dan otak. Ini biasanya sfingomielin ini terdapat dalam jaringan saraf atau otak, di mana mempunyai rumus yang sfingolipidnya mengandung fosfat. Nih, fosfat ya. Nah, ini sama ya, sfingomielin yang di sini sama yang di sini. Cuma yang di sini kan di internet ini kan ada merah-merahnya, maksudnya ada warnanya. Sedangkan ibu kan ngambilnya yang di buku ini kan nggak berwarna, tapi ini sama ya. Mana sfingomielin ini mengandung fosfat yang warna merah, ini ada fosfatnya. Kemudian ini ada asam lemaknya. Kemudian ada sfingosin, ini sfingosin, ini yang sfingomielin. Perbedaannya apa dengan serepsida yang ini? Glikolipid yaitu senyawa dalam golongan sfingolipid yang mengandung karbohidrat. Ini karbohidratnya ya, ini karbohidrat. Dan salah satu contoh senyawa ini adalah serepsida. Serepsida atau terdapat terutama dalam jaringan saraf. Ini juga terdapat dalam jaringan saraf ya, serepsida. Sfingomielin, lihat pada sfingomielin ini kan ada sfingosin yang mengikat asam lemak. Ini biasanya sfingosin yang mengikat asam lemak, ini biasanya disebut dengan ceramida. Kalau mengikat gugus fosfat biasanya disebut fosfokolin, seperti itu. Fosfokolin jika mengikat fosfat. Pada serepsida ini mengikat gula atau karbohidrat, ya kan?
Terpen terdiri atas beberapa molekul isoprena atau mempunyai hubungan struktural dengan isoprena. Ini ada ikatan rangkapnya 2 pada isoprena. Ini terdiri molekul senyawa terpen ini kebanyakan terdiri atas kelipatan 5 atom karbon. Ada 5 atom karbon 1 2 3 4 5. Pada kerangka isopren ada C5 dengan 2 ikatan rangkap. Ada 2 ikatan rangkap dan ini satu cabangnya. Jadi ada C-nya 5 dan ikatan rangkapnya itu ada 2. Yang termasuk terpen yaitu citral, pinen, geraniol, kamfer. Ini kamfer biasanya terdapat dalam pohon kamfer ya. Ada karoten, vitamin A, fitol, dan squalen. Citral, pinen, geraniol terdapat dalam minyak atsiri yang berasal dari tumbuhan, misalnya air mawar, makanya wangi kan. Sedangkan karoten itu biasanya wortel yang berwarna merah kekuning-kuningan itu mengandung banyak karoten yang merupakan pembentuk vitamin A. Pada vitamin A juga dapat diperoleh dari minyak ikan paus. Fitol merupakan salah satu hasil hidrolisis klorofil. Kemudian ada squalen, ini dapat diperoleh dari minyak ikan hiu. Bisa dilihat contohnya, ini kan ada citral, ada pinen, ya kan? Ini contohnya pada citral. Ada citral A, ini citral A. Ini citral A, yang ini citral B. Nah, pada citral A ini gugus besarnya ini ke atas nih, lihat. Ini gugus besarnya ini ke atas. Sedangkan gugus bawahnya ini ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan trans. Kalau gugus besarnya ke atas dan yang ini ke atas, sedangkan yang ini ke bawah, ini yang disebut dengan trans. Kemudian kalau pada citral B ini membentuk cis. Kenapa cis? Karena ini bentuknya ini, gugus besarnya ini ke bawah, sedangkan yang ini gugus besarnya juga ke bawah. Di situ kalau gugus besarnya ke bawah ke bawah itu berarti disebut cis. Bentuk gugusnya ke atas itu cis. Tapi kalau ke atas ke bawah itu yang disebut dengan bentuk trans. Seperti itu. Ini sudah paham ya mengenai cis dan trans ya. Pada pinen ini ada satu isopren. Ini yang disebut dengan isopren ya. Pada pinen. Ini satu isopren. Jadi di sini itu ada satu isopren, di sini juga ada satu isopren. Berarti ada 2 isopren. Lihat pada garisnya 1 2 3 4 5 berarti satu isopren. Jadi ini mempunyai 2 isopren. Selanjutnya steroid merupakan derivat perhidroksiklopentanomfenantriana yang terdiri atas 3 cincin sikloheksana. Ada 3 cincin sikloheksana. Seperti bentuk fenantriana, ini 3 cincin ya, 1 2 3, dan sebuah cincin siklopentana, ini sebuah cincin siklopentana yang tergabung pada ujung cincin sikloheksana yang disebut cincin D. Nah, ini steroid ya, 1 2 3 4, ya seperti itu. Beberapa senyawa penting yang termasuk golongan steroid itu ada kolesterol, vitamin D, asam empedu, dan hormon kelamin. Ini akan kita bahas di belakang. Kolesterol terdapat pada hampir semua sel hewan dan semua manusia. Terdapat dalam darah, empedu, kelenjar adrenal bagian luar, dan jaringan saraf. Sekarang itu ya, ibu kalau nggak salah ibu punya alatnya untuk mengukur kadar kolesterol atau gula darah, itu punya alatnya. Kolesterol dapat larut dalam pelarut lemak, misalnya eter kloroform, benzena, dan alkohol panas. Ini dapat larut dalam pelarut lemak tersebut ya. Apabila terdapat dalam konsentrasi tinggi, kolesterol mengkristal dalam bentuk kristal yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan mempunyai titik lebur 150 sampai 151. Endapan kolesterol apabila terdapat dalam pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Ini berbahaya bagi kesehatan. Kalau sudah pembuluh darahnya menyempit, karena dinding pembuluh darah menjadi makin tebal. Kalau dinding pembuluh darah makin tebal, prosesnya gimana dalam darah? Sel darah putih, sel darah merah itu akan mengalami penghambatan. Hal ini mengakibatkan juga berkurangnya elastisitas atau kelenturan.
kelenturan pada pembuluh darah ya. Dengan penyempitan pembuluh darah dan berkurangnya kelenturan pembuluh darah, maka aliran darah jadi terganggu. Untuk mengatasi gangguan ini, jantung harus memompa darah lebih keras. Hal ini berarti jantung harus bekerja lebih keras daripada biasanya. Ini pada kolesterol ini mana dah? Pada kolesterol ini misalnya ini pembuluh darah. Jika ada kolesterol di bagian sini, ada kolesterol di bagian sini, nanti ini darahnya yang mengalir seperti sel darah putih, sel darah merah, aliran darah menjadi terhambat nih. Ada tiba-tiba kolesterolnya itu menumpuk di bagian sini, bagian sini. Ini juga bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit, contohnya itu penyakit stroke. Makanya diet itu gak cukup, gak makan seharian, gak ini seharian. Yang dibutuhkan itu adalah olahraga untuk ngurangin yang seperti itu, kolesterol itu. Biasanya dalam darah normal terdapat antara 150 sampai 200 mg tiap 100 ml darah. Ini normalnya seperti ini ya. Selanjutnya ada vitamin D. Kekurangan vitamin D dapat mengakibatkan kerapuhan pada tulang. Maka berjemur di sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet pada pagi hari sangat bermanfaat bagi tubuh. Ya, kita itu kalau pagi hari itu masih sinar ultravioletnya itu masih bagus buat kulit ya. Tapi kalau udah di atas jam 10 itu bisa gosong kulitnya ya. Bukan gosong, bisa menggelap, agak gelap. Asam-asam empedu. Selanjutnya ada asam-asam empedu. Cairan empedu dibuat oleh hati dan disimpan dalam kantung empedu yang kemudian dikeluarkan ke dalam usus 12 jari. Ini untuk membantu proses pencernaan makanan. Kemudian ada hormon kelamin. Ini ada 2 jenis hormon kelamin, yaitu hormon laki-laki dan hormon perempuan. Hormon pada laki-laki itu testosteron dan androsteron. Sedangkan estrogen dan progesteron itu adalah hormon perempuan. Jadi bagian-bagian steroid yang tadi itu ya, yang beberapa senyawa penting termasuk golongan steroid itu ada kolesterol, vitamin D, asam-asam empedu, dan hormon kelamin. Ini dia asam-asam empedu dan hormon kelamin. Nah ini. Nah, ini kan di steroid kan, ini kan bentuknya ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 cincin. Berarti kolesterolnya ini perbedaannya di sini ada kolesterol. Juga pada 7 dehidrokolesterol ini yang vitamin D yang tadi ya, ini vitamin D. Nah, ini yang vitamin D. Kemudian yang ini itu yang hormon kelamin. Ini pada perempuan, sedangkan ini pada laki-laki. Kemudian di sini juga itu ada asam-asam empedu. Ini ada asam-asam empedu. Asam-asam empedu yang terdapat dalam cairan empedu antara lain ialah ada asam kolat, di sini. Terus ada asam deoksikolat di sini, dan ada asam litokolat. Nah, ini yang terdapat asam-asam empedu yang terdapat dalam cairan empedu. Ada asam kolat, ada asam deoksikolat, ada asam litokolat. Kemudian pada 7 dehidrokolesterol nih. 7 dehidrokolesterol bedanya apa sama yang kolesterol? Kayaknya strukturnya itu sama ya. Perbedaannya itu terdapat pada ikatan rangkapnya antara atom C nomor 7 sampai atom C nomor 8 nih. Pada 7 dehidrokolesterol pada atom C nomor 7 sama atom C nomor 8 itu beda ya. Ini senyawa ini juga terdapat bersama dalam kolesterol dalam jaringan. Jadi dengan sinar ultraviolet seperti yang Ibu jelaskan tadi, jika berjemur di pagi hari, dengan adanya sinar ultraviolet, 7 dehidrokolesterol dapat diubah menjadi vitamin D yang sangat berguna bagi tubuh. Ini vitamin D. Bisa diubah menjadi vitamin D, makanya banyak-banyak berjemur di pagi hari tapi ya. Selanjutnya ada hormon kelamin ya. Ini ada hormon kelamin, di mana testosteron diperoleh dari ekstrak testis dalam bentuk kristal testosteron di sini.
Sedangkan androsteron didapat pada urin dan mungkin merupakan hasil perubahan kimia atau metabolisme testosteron. Sedangkan kita lihat pada hormon kelamin yang perempuan ini kan ada estrogen dan progesteron. Nah, pada estradiol dan estriol adalah hormon yang termasuk estrogen. Ini estrogen semuanya. Kemudian pregnandiol adalah hasil metabolisme dari progesteron. Yang terakhir yaitu lipid kompleks. Yang termasuk dalam lipid kompleks ialah lipid yang terdapat dalam alam. Yang termasuk dalam lipid kompleks ialah lipid yang terdapat dalam alam bergabung dengan senyawa lain. Misalnya yang bergabung dengan senyawa lain, misalnya itu ada protein atau karbohidrat. Gabungan antara lipid dan protein ini bisa disebut dengan lipoprotein. Ini biasanya terdapat dalam plasma darah. Bagian lipid dalam lipoprotein pada umumnya yaitu ada trigliserida, ada fosfolipid atau kolesterol. Lipoposakarida ialah gabungan antara lipid dan polisakarida. Biasanya kalau lipopolisakarida ini terbentuk dalam dinding sel beberapa jenis bakteria itu. Ya, cuma itu ya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Marilah kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah.